الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tuduhan Christian Prince yang mengklaim bahwa surat An-Nisa ayat 171 mengakui Nabi Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Karena di ayat tersebut Christian Prince mengklaim Nabi Isa atau Yesus disebut dengan kalimat Allah atau firman Allah. Sebelum kita membahasnya, mari kita saksikan video dari Christian Prince. Don't you Muslims agree that Jesus is the word of God? Okay, let me ask you. Is the word of God? Is Jesus the word of God? Yes or no? No, he's not the word of God. He's Okay, that's- word from God. No. From God. كلمته ألقاها إلى مريم. كلمته. Can you please read the whole verse? So Okay, let me- I will explain this to you. No problem. Here we go. Because there's from God. All right. He's a Okay. word. إن The word المسيح is إن المسيح عيسى Listen, ابن I will مريم. Listen, explain let me it read it for you. to Let me read it for you. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. رسول الله Okay, وكلمته. Is what? messenger from He is a God. messenger of Right. Allah, no problem. Okay. And he is the word at the same time. Is that correct? Yes, a Okay. word So from not a God. word, What's not a the word, of not a God? word, not a word. وكلمته. You speak Arabic, I speak Arabic. وكلمته. What does that mean? Yes, وكلمته And his ألقاها word, على and مريم. his word, كمل and his الآية word, لو and his سمحت. word. Yes, and his word. ألقاها إلى مريم. So Jesus is a word of God. Came from where? Setelah kita menyaksikan video tersebut, Christian Prince seolah ingin membuktikan bahwa Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 mengklaim bahwa mengakui Nabi Isa atau Yesus adalah Tuhan, karena menurut Christian Prince, Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 menyebut Nabi Isa atau Yesus dengan kata firman Allah. Untuk membahasnya, mari kita lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 171. Inilah Al-Quran surat An-Nisa ayat 171, yang di ayat ini terdapat kata Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang artinya sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Di ayat ini terdapat kata kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Garis bawahi kata kalimatnya. Kata kalimatnya ini bisa diartikan juga dengan makna firman Allah. Atas dasar ini, Christian Prince mengklaim surat An-Nisa ayat 171 mengakui Nabi Isa atau Yesus adalah Tuhan karena disebut sebagai firman Allah. Disinilah bukti Christian Prince hanya memotong ayat ini. Karena jelas Isa atau Nabi Isa atau Yesus bukan firman Allah atau bukan kalimat Allah. Sekali lagi, Nabi Isa atau Yesus bukan firman Allah atau bukan kalimat Allah. Karena ada sambungan ayatnya yang tidak berani dibahas oleh Christian Prince. Padahal, kalau sambungan ayat itu dibahas, maka akan jelas menunjukkan bahwa Nabi Isa atau Yesus bukan firman Allah atau bukan kalimat Allah. Kita baca sambungan ayatnya. Di sini terdapat kata kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Sekali lagi, di sini terdapat kata kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Artinya jelas Nabi Isa atau Yesus bukan kalimat Allah saja, tapi ada sambungannya, yaitu kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Pertanyaannya, apa makna atau arti kata kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam? Artinya adalah Allah menyampaikan kalimatnya kepada Maryam, lalu setelah itu muncullah Nabi Isa atau Yesus. Jadi jelas, Nabi Isa atau Yesus bukan kalimat Allah, tapi ada sambungan ayatnya, yaitu kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, yang artinya Allah menyampaikan kalimatnya kepada Maryam, lalu setelah itu muncullah Nabi Isa.
Pertanyaannya, kalimat Allah seperti apa yang disampaikan kepada Maryam sehingga dengan hal itu muncullah Nabi Isa? Jawabannya ada dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-82. Mari kita lihat ayatnya. Di surat Yasin ayat 82 terdapat kata, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Di ayat ini terdapat kata, dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Artinya, jika Allah menginginkan terjadinya sesuatu, Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun, artinya jadilah maka jadilah sesuatu itu. Berarti yang dimaksud kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, yang maknanya Allah menyampaikan kalimatnya kepada Maryam, lalu setelah itu muncul Nabi Isa atau Yesus seperti yang dijelaskan di An-Nisa ayat 171. Makna kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, kalimat Allah tersebut adalah kalimat kun fayakun. Karena jelas di ayat ini, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka jadilah sesuatu itu. Berarti yang dimaksud kalimat Allah yang disampaikan Allah kepada Maryam, kalimatnya adalah kalimat kun fayakun. Berarti jelas Nabi Isa atau Yesus bukan kalimat Allah, tapi ada sambungan ayatnya, yaitu kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, yang maknanya Allah menyampaikan kalimatnya kepada Maryam, lalu setelah itu muncullah Isa. Dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam itu adalah kalimat kun fayakun. Dan bukti ini menjadi hal yang tidak bisa dibantah, bahwa Christian Prince memang hanya menipu orang yang tidak mengerti Al-Quran dan hadis. Jadi, terlalu tinggi mimpi dari Christian Prince kalau memanipulasi ayat Al-Quran, lalu tujuannya kepada orang Islam yang mengerti Al-Quran dan hadis. Jadi istilahnya hanya membuang-buang waktu. Jika umat Islam mengerti Al-Quran dan hadis, ya kita akan tahu itu adalah penipuan. Sebaliknya, yang menarik adalah bagaimana mungkin Christian Prince mengklaim Nabi Isa atau Yesus adalah firman Tuhan. Sementara saya bisa buktikan dalam kitab Injil bahwa Nabi Isa atau Yesus mengaku bukan sebagai Tuhan dan bukan sebagai firman Tuhan. Buktinya, mari kita saksikan ayat yang akan saya tampilkan ini. Inilah ayat dalam kitab Injil yang menunjukkan bukti bahwa Nabi Isa atau Yesus bukan Tuhan dan bukan firman Tuhan, tapi Nabi Isa atau Yesus hanyalah utusan Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Lukas pasal 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Di ayat ini terdapat kata dia yang mengutus aku. Artinya, makna dari kata dia yang mengutus aku berarti Nabi Isa atau Yesus di ayat ini mengaku bukan sebagai Tuhan dan bukan sebagai firman Tuhan, tapi Nabi Isa atau Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan. Karena di ayat ini jelas ada kata dia yang mengutus aku, berarti Yesus mengaku diutus oleh Tuhan. Karena Yesus mengaku diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan dan bukan firman Tuhan, tapi Yesus utusan Tuhan. Jadi ini menjadi bukti bahwa Yesus atau Nabi Isa bukan Tuhan dan bukan firman Tuhan, tapi Yesus atau Nabi Isa hanyalah utusan Tuhan. Jadi, kalau Christian Prince mengklaim Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 dianggap mengakui Nabi Isa atau Yesus Tuhan karena disebut firman Allah, walaupun kita tadi sudah menyaksikan itu keliru,
seperti penjelasan yang sudah saya lakukan, tindakan Christian Prince tersebut bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena tindakan Christian Prince tersebut bisa mengundang umat Islam untuk membuktikan balik bahwa Nabi Isa atau Yesus bukan Tuhan. Seperti yang saya lakukan ini. Dan akhirnya terbukti dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 16, Yesus mengaku bukan sebagai Tuhan dan bukan sebagai firman Tuhan, tapi Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan. Saya kira cukup penjelasan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.